Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dakwah Gorontalo rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah, salawat dan salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berada di channel ini. Dan insya Allah topik yang akan coba kami hadirkan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang perkara investasi bodong yang menimpa beberapa warga yang ada di Gorontalo. Sebagaimana di pemberitaan dalam berbagai media, investasi ini kemudian banyak yang terlibat dan kemudian rata-rata banyak yang dirugikan, bahkan menuntut agar kemudian investasi uang yang mereka investasikan segera dikembalikan. Bahkan dalam pemberitaan TV nasional ada satu desa yang mayoritas penduduknya itu ikut serta dalam investasi ini dan semuanya kemudian mendapati kerugian karena uang yang mereka investasikan kemudian tidak kembali. Nah, insya Allah channel dakwah Gorontalo pada kesempatan kali ini akan mencoba memandang kejadian ini dari perspektif Islam. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa seperti ini. Nah, sahabat channel dakwah Gorontalo rahimakumullah, ada kurang lebih 3 hal yang menurut kami bisa menjadi asbab kenapa ada orang-orang yang bisa terjerumus, bisa tertipu dengan perkara investasi seperti ini, seperti itu. Yang pertama, sekali lagi kita memandangnya dari kacamata perspektif agama kita. Ya, yang pertama bisa saja ini karena disebabkan oleh dhauful iman. Apa itu dhauful iman? Karena lemahnya iman. Nah, seperti itu. Kenapa saya jelaskan ini perkara yang mendasar? Karena kelemahan iman, khususnya dalam meyakini perkara qada, ketetapan Allah, khususnya dalam urusan rezeki, itu bisa membawa orang untuk melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan syariat sampai kemudian tidak masuk akal sekalipun. Ya, karena mereka memandang seolah-olah kehidupan mereka saat ini itu tidak berkembang, atau mungkin yang mereka miliki itu masih kurang. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang kurang yakin dengan jaminan Allah ketika mereka hidup di dunia. Akhirnya mereka terjun dalam urusan-urusan semisal investasi seperti ini. Makanya sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab itu ketika menanyakan tentang perkara al-maisir wal khamr, tentang perkara minuman keras dan judi, yang akhirnya kemudian turun Quran surat Al-Baqarah ayat 219, yasalunaka anil khamri wal maisir itu. Maka Umar, kenapa dia menanyakan perkara judi dan khamr kepada Rasulullah SAW, itu salah satu yang ingin dia perjelas, karena khamr itu kalau menurut Umar sifatnya dhauful akal, melemahkan akal, sedangkan judi itu sifatnya dhauful iman, melemahkan iman. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang sering terlibat dalam perkara judi, khususnya dalam perkara mengundi nasib, dalam urusan semasal pertaruhan dan lain sebagainya, dan bisa saja ada dalam kasus investasi yang menimpa baru-baru ini, karena bisa saja di dalam terkandung unsur al-maisir, maka mohon maaf, bisa-bisa orang yang terlibat dalam urusan judi tersebut adalah orang-orang yang bermasalah dalam perkara keimanan. Maka yang pertama ingin kami sampaikan bahwa agar kita terhindar dari terjerumus dalam investasi sesat yang merugikan seperti ini, maka mari kita perkuat keimanan kita, keyakinan kita terhadap konsep rezeki, bahwa Allah memberi kita kehidupan sekaligus Allah juga menjamin rezeki kita selama hidup di dunia ini. Dan kalaupun kita ingin mengembangkan harta kita, mari kita kembangkan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, sahabat channel dakwah rahimakumullah, kenapa bisa ada orang yang terjerumus seperti itu. Bahkan mohon maaf, ada orang yang sampai tertipu berulang kali dengan perkara investasi seperti ini. Dulu ada tipu ai, ada yang tertipu dengannya. Tapi sekarang ada yang tertipu dengan tipu ai, tertipu lagi dengan investasi forex yang baru-baru ini. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati, ada penyakit yang kedua juga, itu penyakit yang berkaitan dengan harta. Apa itu hubbul mal? Terlalu cinta harta. Atau mungkin terlalu ambisi untuk terus menambah, mengoleksi kekayaan. Akhirnya segala cara bisa ditempuh, segala jalan ingin dia lakukan untuk menambah kekayaan, termasuk ikut serta dalam perkara investasi, walaupun investasi itu tidak jelas. Nah, seperti itu. Dan mohon maaf, bagi kita sebagai seorang muslim, kita perlu waspada dengan urusan harta, karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, laukana libnu Adam wadiyani min mali, andaikan anak keturunan Adam itu punya 2 lembah
yang lembah itu isinya emas, laya betegi talistan. Misalnya mereka akan berharap untuk dapat lagi lembah yang ketiga. Jadi sudah punya lembah satulah isinya emas, atau isinya harta. Pasti akan berharap lembah yang kedua. Sudah dapat dua, biasanya masih mau tambah yang ketiga. Sampai kemudian Rasul mengatakan, wala yamlau zaufa ibnu adama illa tarab. Dan keinginan-keinginan tentang harta tersebut, hati-hati, akan terus ada, dan kita baru akan sadar kalau mulut kita sudah disumbat dengan tanah. Artinya nanti sudah mati baru sadar, oh ternyata harta yang kita kejar-kejar dengan berbagai cara tersebut ternyata tidak bisa memberikan manfaat buat kita. Makanya bisa saja, mohon maaf, ada orang-orang yang terjerumus dalam investasi, bujuk rayu investasi yang tidak jelas, yang kemudian berujung kepada kebangkrutan ini, bisa saja karena dorongan ingin mengembangkan harta, ingin kemudian melipat gandakan harta. Karena dari kasusnya saya baca dalam beberapa keterangan, ternyata ada yang sudah investasi kemudian cair gitu. Bulan pertama kemudian cair sekian persen. Tapi kemudian dari cairnya itu hanya diambil sekian, atau bahkan ada yang tidak diambil, tapi uang yang cair tersebut dia lipat lagi. Dia investasi lagi karena di sana ada sebuah mimpi, ada sebuah tawaran. Kalau dia naikkan investasinya, maka akan kembali makin besar. Makin besar kemudian kita menginvestasikan, makin besar yang akan kembali. Akhirnya apa? Angan-angan mimpi itu terus naik. Hati-hati loh. Mimpi dan angan-angan ini takutnya apa? Menyebabkan kita kena dalam penyakit hubbul mal, cinta harta. Akhirnya apa? Kalau orang sudah cinta harta biasanya apa? Lupa dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, la ahsa alaikum minal faqra. Aku itu tidak takut dengan kefakiran yang menimpa kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi aku takutkan itu andaikan nanti dunia ini dibukakan kepada kalian, kenikmatan dunia ini dihamparkan kepada kalian sebagaimana umat-umat terdahulu, dan kalian lalai dari nikmat-nikmat tersebut. Ya, seperti itu. Jadi itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, bukan kefakiran, tapi yang ditakutkan oleh Nabi adalah apa? Ketika kita kemudian dikayakan, dilimpahkan, kita justru lalai. Dan memang dalam konsep ujian, banyak orang lulus dengan ujian kesusahan, tetapi banyak orang yang tidak lulus ketika Allah memberikan ujian kenikmatan. Maka sahabat channel dakwah rahimakumullah, agar kita tidak terjerumus, tidak jatuh dalam perkara investasi, forex dan lain sebagainya yang tidak jelas, bodong, apalagi ada unsur judi dan lain sebagainya, maka poin kedua yang harus kita hadirkan adalah mari kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jangan kemudian kita terjebak dalam perkara terlalu cinta harta dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sahabat dakwah Gorontalo rahimakumullah, kenapa ada orang yang bisa jatuh dalam investasi yang salah ini? Banyak orang yang tertipu kemudian dirugikan, dan ini adalah perkara yang pasti, itu adalah perkara al-jahlu, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Seperti ingat, kebodohan itu membuat orang ragu, kebodohan itu membuat orang bisa ditipu, kebodohan itu menyesatkan, bahkan kebodohan itu menjadikan orang ya macam-macam lah, terkadang berangan-angan dan lain sebagainya. Maka perkara al-jahlu dalam Islam itu adalah perkara yang harus dihilangkan. Maka kalau kita diajak oleh orang untuk berinvestasi dan lain sebagainya, mestinya kita cari tahu dulu. Dalam perkara syariat selalu ditekankan untuk mencari tahu lebih dulu. Bahkan Imam Bukhari pernah mengatakan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu selalu mendahului perkataan dan perbuatan. Artinya kalau kalian belum mengerti urusan tersebut, maka jangan dulu banyak bicara dengan urusan itu. Kalau urusan tersebut belum jelas buat kita jangan dulu beramal. Nah, kalau dalam perkara ajakan investasi, kalau belum jelas, belum pasti, belum clear, maka kita jangan ikut dulu. Jangan cuma karena terbuai dengan janji investasi lipat ganda dan lain sebagainya bisa dapat ratusan juta, miliaran rupiah, akhirnya kita langsung tertarik. Padahal kita belum tahu mekanismenya seperti apa. Iya kan? Seperti itu. Dan yang lebih penting lagi buat seorang muslim, tidak hanya sekedar investasi ini menguntungkan atau tidak. Tidak hanya sekedar oh investasi ini akan menjadi berapa dan lain sebagainya. Juga tidak sekedar oh ini yang ada di belakang investasi ini terjamin lewat OJK, ya kan, bisnis ini legal, terdaftar dan sebagainya. Tidak. Bagi seorang muslim, kiranya dalam perkara ajakan-ajakan mengembangkan harta, ada poin-poin yang harus kita garis bawahi. Satu, pastikan kalau kita ingin terlibat dalam investasi, pastikan investasi tersebut tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur judi.
Ingat, judi dalam Islam itu adalah dosa besar. Kita hilangkan urusan seperti itu. Pokoknya tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur taruhan, dan lain sebagainya. Yang berikut, andaikan kita mau investasi, pastikan investasinya dalam bentuk apa. Karena bisnis dalam Islam, khususnya bicara perkara syirkah, syirkah itu kerjasama, maka idealnya sederhana. Kita investasi uang ini kepada siapa, diputar dalam urusan apa. Seperti itu. Nah, investasi yang kemarin kan tidak jelas. Nah, orang cukup dibahasakan, udah investasi uang sekian, nanti tiap bulan terima sekian. Tapi tidak pernah di cross check. Nanti uang yang kita investasikan itu diputar di mana, dibisniskan dalam urusan apa. Kita kan tidak tahu. Gitu. Jangan sampai mekanismenya ponzi. Ponzi itu apa? Uang yang didaftarkan oleh peserta baru dijadikan bonus untuk peserta lama. Jadi cuma mutar-mutar uang dari para peserta saja, tidak diputar dalam urusan jasa, tidak diputar dalam urusan produksi. Nah, itu suatu saat pasti akan macet. Nah, seperti itu. Ya, jadi pastikan bukan maisir. Kemudian investasinya harus jelas. Uang itu diputar dalam urusan apa? Kalau diputar dalam bisnis yang haram kan naudzubillah. Nah, seperti itu. Jangan sampai juga justru kena dalam money game. Hanya seperti game-game tentang harta, tentang uang akan berkembang dan lain sebagainya. Dan ini perkara-perkara yang mohon maaf dalam Islam, kalau mau disederhanakan sih yang subhat itu mestinya dijauhi. Ya, seperti itu. Apalagi perkara-perkara yang sudah jelas ada unsur judi, ada unsur penipuan, ada urusan lain sebagainya. Dan ingat, ketika harta itu sudah dipegang oleh 1-2 orang, iya kan? Harta itu sifatnya apa? Mengkuda. Pasti akan kepake oleh yang pegang. Ya gitu. Makanya kan kasus-kasus yang terjadi itu kadang admin pakai harta itu. Harta-harta dari peserta itu dititipkan investasi dititipkan itu ada admin yang pakai. Akhirnya admin nggak mutar lagi, akhirnya macet, akhirnya bermasalah. Nah, seperti itu. Termasuk kalau kemudian dikembangkan dalam urusan jual beli uang, transaksi antar uang dan lain sebagainya, yang kadang dalam bahasa agama disebut dengan asot, pertukaran mata uang. Memang dalam Islam hukumnya boleh pertukaran mata uang, jual beli mata uang boleh, tapi pastikan yadan biyadan, harus terjadi serah terima tunai. Tapi sekali lagi ini pun agak riskan. Kenapa? Karena tidak semua transaksi yang berbau jual beli uang itu biasanya tidak yadan biyadan, tidak dilakukan secara kontan. Ya, seperti itu. Terakhir, sahabat dakwah rahimakumullah, kejadian ini masif. Saya baca dalam pemberitaan ternyata nggak hanya di Gorontalo, terjadi juga di beberapa wilayah, bahkan di beberapa media. Sementara ditelusuri sekarang investasi online yang sifatnya tidak terdaftar, ilegal dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini menggurita? Hati-hati loh. Sistem kapitalis itu membawa gurita terhadap praktik pengembangan harta yang tidak halal. Banyak sekali praktek-praktek mengembangkan harta yang tidak diridhoi Allah itu ada dalam sistem kapitalis. Diperburuk oleh apa? Diperburuk oleh keadaan masyarakat yang imannya lemah. Perburuk oleh keadaan masyarakat yang imannya lemah. Akhirnya apa? Begitu banyak tawaran investasi yang tidak jelas, bahkan cenderung haram, tapi masyarakatnya lemah iman, akhirnya apa? Tergiur. Maka yang terjadi adalah apa? Masif terjadi di mana-mana. Maka ini menjadi PR, tugas kita bersama untuk sama-sama mencerdaskan umat, menjaga umat agar kemudian lagi tidak tersesat. Kita sadarkan mereka dengan ajaran Islam, dan perlu juga adanya pendampingan, adanya pengawasan agar kemudian model investasi yang tidak benar ini tidak lagi mengundang korban yang lebih banyak lagi. Mungkin ini yang bisa kami share, berbagi dari channel dakwah Gorontalo perihal investasi yang menimpa sebagian besar warga yang ada di Gorontalo. Sekali lagi, ada 3 faktor. Pertama, kalau kita tidak ingin terjerumus dalam urusan seperti ini, satu, kuatkan iman kita. Jangan kita menjadi orang yang lemah iman dalam perkara rezeki jaminan Allah. Yang kedua, mari kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jangan menjadi orang-orang yang berburu harta dan kekayaan. Dan yang terakhir, jangan menjadi orang yang tidak tahu apapun, menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak mau mencari tahu persoalan-persoalan. Baiknya apa? Kita menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang selalu melakukan setiap amalan berdasarkan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa kami share. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga persoalan ini tidak terulang lagi, dan semoga kesejahteraan kita sebagai umat di atas muka bumi ini terus meningkat, dan kita selalu merasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Dalam sebuah doa Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, kami bermohon petunjuk darimu dan ketakwaan. Wal afaf itu terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Dan yang terakhir, kita juga bermohon al ghina,
apa itu al-ghina, bukan sekedar kekayaan, tapi merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Demikian dari kami, hadanallahu wa iyyakum ajmain, fastabiqul khairat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.